Halo semuanya, nama saya Priandi Alexander Sikautar dengan nomor mahasiswa D1B019127, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran inovasi dalam pengembangan pertanian guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni Magister Pertanian. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu inovasi. Inovasi merupakan ide-ide baru, praktik-praktik baru, atau objek-objek baru yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru pula. Nah, inovasi juga berarti penemuan baru dalam usaha meningkatkan keragaman suatu pekerjaan. Inovasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, inovasi teknik dan inovasi sosial. Teknologi dapat dikaitkan dengan dimensi pengetahuan dan bukan pengetahuan atau non-pengetahuan. Masuk pada sumber inovasi. Sesungguhnya, inovasi dapat dihasilkan juga oleh pengalaman. Dalam dunia modern, inovasi merupakan anak dari ilmu pengetahuan alam atau teknik, dan motivasi sosial merupakan anak dari ilmu pengetahuan sosial kemasyarakatan. Teknologi dibagi dalam beberapa bagian, yang antara lain teknologi kimia atau biologi. Ini mencakup pupuk, pestisida, bibit unggul, dan lain sebagainya. Kemudian, teknologi mekanik ini meliputi traktor, mesin-mesin, dan alutsista lainnya. Ada pula pembagian lain dari teknologi itu sendiri. Yang pertama adalah teknologi padat karya yang lebih banyak dipergunakan tenaga kerja manusia relatif terhadap modal. Jadi di sini tenaga kerja manusia lebih dominan daripada modal. Yang kedua adalah teknologi padat modal. Ini lebih banyak dipergunakan modal relatif terhadap tenaga kerja manusia, atau timbal balik dari yang tadi. Nah, di sini ada beberapa sumber di mana dan dari siapa inovasi baru dapat diperoleh. Yang pertama, teknik kerja petani lain. Teknik kerja petani lain dapat menjadi inovasi bagi petani yang sudah ada. Yang kedua, mendatangkan dari daerah lain. Ini dapat berupa mendatangkan penyuluhan atau penyuluh bagi petani itu sendiri. Yang ketiga adalah percobaan-percobaan yang terarah. Percobaan-percobaan ini dilakukan demi mendapatkan suatu terobosan-terobosan baru yang dapat dipergunakan oleh petani tersebut. Yang ketiga adalah cara-cara. Sini kemudian ada cara-cara negara mendapatkan teknologi dari negara lain. Yang pertama dengan meminta, meminjam, ataupun membelinya. Ada beberapa rakitan teknologi pertanian. Nah, di sini merupakan hasil dari teknologi pertanian itu sendiri. Teknik yang dihasilkan yang pertama ditemukannya bawang merah batu hijau. Yang kedua, bunga sedap malam Bangil varietas Floro Anteng. Yang kedua, perbaikan sistem tanah budidaya jagung di lahan tada hujan. Jadi sebelumnya, lahan tada hujan ini tidak dapat dilakukan penanaman budidaya tanaman. Namun, dengan adanya teknologi pertanian, maka budidaya tanaman jagung dapat dilakukan pada lahan tada hujan tersebut. Yang keempat adalah pupuk organik padat karya atau padat karya biogreen pada bawang merah. Adopsi dan difusi pengembangan pertanian. Adopsi merupakan proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan atau dilalui sebelum menerima atau menerapkan inovasi yang diterimanya dengan keyakinan diri sendiri. Yang pertama ada awareness, yang kedua interest atau kepercayaannya, yang kedua ada evolution, keempat ada trial atau percobaan, dan adoption. Sifat-sifat inovasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sifat intrinsik dan sifat ekstrinsik. Seorang ilmuwan bernama Rogers mengemukakan bahwa ada 5 kelompok sasaran berdasarkan kecepatan masyarakat mengadopsi inovasi. Kelima kelompok tersebut antara lain pertama kelompok perintis atau motivator dan kelompok pelopor. Kemudian ada kelompok penerapan dini, serta kelompok penerapan lambat, dan yang terakhir adalah kelompok kolot.
Ada beberapa faktor dalam mempengaruhi kecepatan seseorang mengadopsi inovasi. Yang pertama, luas usaha tani yang dimiliki dan atau dikuasai. Yang kedua, keberanian mengambil risiko. Kemudian ada umur. Umur menjadi penentu dalam diri seseorang untuk mengadopsi inovasi. Yang keempat, ada tingkat partisipan dalam kelompok atau organisasi di luar lingkungannya sendiri. Dan yang terakhir adalah aktivitas mencari informasi yang dimanfaatkan. Di sini ada beberapa hal yang dilakukan dalam kecepatan proses adopsi. Yang pertama, diagnosis terhadap permasalahan. Melakukan diagnosis terhadap permasalahan masyarakat setempat, lebih-lebih terhadap kebutuhan nyata yang belum dirasakan. Yang kedua adalah menjalin hubungan erat dengan masyarakat. Menjalin hubungan erat dengan masyarakat sasaran, serta mewujudkan kesiapan untuk membantu mereka dan meyakinkan bahwa permasalahannya akan teratasi dan kebutuhannya akan terpenuhi. Yang ketiga adalah memantapkan hubungan dengan masyarakat. Memantapkan hubungan dengan masyarakat yang ada akhirnya melepaskannya untuk berswakarsara dan berswadaya melakukan perubahan tanpa harus selalu menggantungkan bantuan guna melaksanakan perubahan yang tepat, diprakarsai dan dilaksanakan sendiri. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada sesuatu atau tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara dan saudari sekalian, saya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Terima kasih.